Halo, gue Randy. Kali ini gue bakal unboxing kipas lagi nih, cooler. Ini kali ini dari Realme. Gue ikut flash sale-nya 300.000 kemarin. Nah, ini gue pesen gara-gara banyak yang request juga. Ada belasan sampai 20-an orang yang request. Ya udahlah, beli coba. Sebenarnya dari awal gue udah nggak tertarik, soalnya udah ada Wingwasp 2 Pro. Nah, ini kan sebenarnya Wingwasp Pro yang pertama. Nah, ini gue jadi agak ragu sebenarnya beli ini. Terus padnya juga kecil banget kalau gue lihat. Jadi agak kurang efektif sih menurut gue. Menurut logika gue ya, tapi ya. Nah, ini kita buka aja langsung deh, kita cobain. Tapi untuk tes mendalam nggak langsung ya. Oke, Realme ini sebenarnya rebranding dari FlyDigi. Oke, ini kotaknya. Oh iya ya, ini baru kotak luar ya. Ini kotaknya. Ini boxnya, ini ada logo FlyDigi-nya sama logo Realme. Jadi ini kolaborasi, tapi ini sebenarnya bukan kolaborasi kali ya, ini bisa dibilang lebih ke rebranding kali ya. Aslinya kan ini produknya sama persis sih, mirip banget. Cuma ditempelin logo Realme aja. Ini namanya FlyDigi Wingwasp Pro. Nah, seperti ini. Nah, dia cuma tempel logo Realme di sini aja. Oke. Nah, ini kalau gue lihat bentuknya juga malah lebih cocok buat iPhone ya, bukan buat Android. Soalnya dia padnya itu kecil banget. Tapi di sini juga dia tulis bisa buat Android sih. Nanti gue tunjukin kenapa gue bilang ini lebih cocok buat di iPhone. Ini bungkusan pertamanya udah ada lem-lem gak jelas gini. Ini logo Realme Cooling Back Clip. Ini ada logo FlyDigi-nya. Realme. Di sebelah kiri ada tulisannya 1 second rapid cooling, terus semiconductor enchant heat dissipation, terus silent operation. Jadi harusnya kipasnya nggak berisik ya. Ada colorful lamp juga, ada RGB-nya, enteng katanya, sama free stretch design. Terus di belakang ada dual cooling teknologi dia bilangnya. Nah, kalau bedanya kalau kipas biasa kan dia cuma pakai thermal padnya doang, terus kipasnya bukan buat ngedinginin HP-nya, tapi kipasnya buat dinginin peltier yang di dalam bagian panasnya. Nah, kalau ini buat ngedinginin HP-nya juga. Nanti kita lihat sistemnya gimana. Innovative mechanical structure, most closer to mobile phone CPU. Nah, ini menurut gue lebih cocoknya ke iPhone, iya. Nah, soalnya kalau iPhone kan panasnya kalau nggak di bagian sini atau di sini, satu sisi doang panasnya. Nah, ini kalau kecil seperti ini ya mungkin iya cocok. Cuma kalau di Android, liquid coolingnya kan rata-rata ke tengah. Jadi dari liquid coolingnya mestinya nyebar ke ininya dari tengah bantunya. Untuk yang ada liquid coolingnya. Kalau misalnya nggak ada ya kita deketin aja ke kamera. Nah, terus ini tempelan. Kita lihat isi dalamnya. Ini manufacturernya dari Realme ya. Entah dibeli atau apa nggak tahu. Oke, ini nggak ada kosongnya. Gue pikir ada dari FlyDigi, ternyata enggak. Kita tempel lagi. Oke, kita bongkar, kita buka. Harap simpan barcode. Oh, mungkin buat garansi ya. Oke, ini barangnya. Ini udah kosong. Oh, masih ada. Oke. Ini instant Realme cooling back clip. Correctly get the best cooling effect. Nah, ini posisinya yang dipasang paling bagusnya.
terbaiknya seperti ini. Dibalik juga nggak boleh. Oke. Ada kabelnya nih, kabelnya lumayan bagus. Oh, kabelnya Realme ya. Jadi dia udah bener-bener packingannya Realme. Ini ada logo Realme-nya. Nah, ini ada logo Realme-nya. Panjang kabelnya kurang lebih ini 1,5 meter. Ini lumayan bagus kabelnya. Berasanya bagus. Ini dapat thermal pad, silikon thermal pad cadangan kayaknya. Agak lengket ya. Oh, padnya tebal banget ini. Ini padnya lumayan tebal. Oke. Klip penyejuk belakang Realme. Panduan pengguna. Sambungkan dengan Type-C dan ketuk tombol daya untuk memulai. Dual cooling penyejukan ganda memungkinkan pembuangan panas yang luar biasa dari ponsel Anda dan cara mengintegrasikan daya radiator penyejuk dan kipas senyap. Ini ada indikator dayanya. Oh, jadi ini nggak ada baterainya ya. Nah, ini mungkin beda sama yang Wingwavs Pro, soalnya Wingwavs Pro kan ada baterainya. Yang ini kayaknya nggak ada berarti. Oke, kita coba nyalain. Ya, nggak bisa ya. Kita coba colok dulu. Nah, ini barangnya. Ini buat tombol LED-nya. Ini tombol powernya. Nah, ini paddingnya kecil banget. Nah, yang dimaksud dia dual coolingnya itu kipasnya di sini adalah bolongan. Jadi sebagian kipasnya, sebagian anginnya juga kena ke handphone. Beda sama yang lain-lain. Kipasnya cuma ngedinginin peltiernya doang. Kalau ini kipasnya ke handphonenya juga. Konsepnya sebenarnya menarik sih. Cuma sayangnya ini dinginnya cuma di satu titik doang. Oke, ini petunjuknya doang, nggak usah dicabut. Ini dia minimalnya input 5 volt 2 ampere. Ini ada tulisannya light button, power button, Realme cooling back clip, modelnya RMT2024, inputnya 5 volt 2 ampere, jadi minimal 5 volt 2 ampere ya. Oke, gue coba nyalain, gue coba tes dulu. Ini lampunya nggak nyala. Jadi kalau misalnya belum di onin, lampunya juga nggak nyala. Ini kipasnya kecil sekali. Apakah ada kecepatannya? Oh, nggak ada ya. Jadi, oh ini dingin banget. Tapi nggak ada kecepatannya, cuma sekali doang. Terus ini lampunya cuma satu mode doang. Dan nggak ada ininya ya, nggak ada apa namanya, nggak ada aplikasinya ya. Nggak ditulis ada aplikasi atau tidak. Dingin sih ini, baru sebentar doang udah 6. Tapi dia kan fokus dinginnya di thermal padnya, jadi lebih cepat dinginnya di bagian ininya aja. Oke. Kenapa gue bilang cocok banget buat iPhone? Soalnya kalau iPhone tuh panasnya di satu sisinya doang. Jadi kalau waktu gue tes itu panasnya kalau nggak di sini di bagian sini, di tengah. Jadi pas dipakai itu pas banget menurut gue ya. Nah, kalau misalnya Android itu kan panasnya beda. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Nah, ini kelebihannya nih. Ini kelebihannya ya. Kalau kita pasang di handphone,
Ini kan ada kipasnya dan panasnya di bagian sini. Nah, ini anginnya itu masih kena ke bagian panasnya di sini. Secara teori sih bagus ya. Nah, oke, ini kita lihat di sini ada celah. Di sini nggak ada, kelihatannya ada celah ya. Jadi yang nempel cuma di bagian sininya aja. Terus kalau untuk Poco F3 dia nggak semua sisi, nggak semua thermal padnya kena. Oke, kita coba. Ini gue tes pakai F3 biar ketara banget bedanya. Kalau F3 itu kan seperti yang kita tahu, kalau nggak pakai cooling lowestnya itu bisa sampai 900-an. Cuma kalau pakai cooling itu lowestnya bisa di 1000-an seperti ini. Nah, ini kemarin tes di BR11, kalau bawahnya ini di Memo DL05. Oke, kita langsung coba aja. Kita nyalain dulu. Apakah pendinginan di satu titik sini bisa lebih bagus dibanding yang pendinginannya lebar? Kita sekalian tes. Nah, ini dikasih silikon thermal padnya juga penggantinya. Nah, ini gue nggak tahu nih kalau misalnya rusak bisa ganti atau enggak. Oke, ini suhu kamar gue ya di 26. Nah, ini bedanya. Ini ada silent fan only for wireless. Jadi kalau versi aslinya dia ada baterainya, terus bisa nyalain kipasnya doang tanpa nyalain peltiernya. Kalau nyalain peltiernya itu harus dicolok. Oke, ini gue matiin dulu. Nanti gue mau ngetes yang 1 menitnya. Dan ini hasilnya lumayan bagus ya ternyata untuk Poco F3. Dia masih di 1000-an, di 1200. Nah, dia masih di 1200 sama lowestnya masih di 1000-an. Nah, ini dia base loopnya masih di 1200 dan lowestnya masih di 1000-an. Ini stability-nya juga lumayan. Terus FPS-nya cuma dari 5 sampai 10. Kita coba lihat yang pakai BR11 kemarin. Nah, ini kalau bisa kita lihat ini mirip-mirip sama yang lain juga. Oke, ini hasilnya lumayan. Base loop-nya di 1200 dan lowest-nya hampir 1100. Berarti hasilnya nggak jelek-jelek amat, nggak seperti yang gue bayangkan. Kalau yang gue bayangkan kan ininya terlalu kecil, jadi nggak terlalu efektif. Tapi ternyata ini lumayan untuk ininya, untuk hasilnya. Tapi kita nanti tes 60 kali seperti biasa. Ini baru tes awal. Tapi kalau buat kalian yang udah ngebet ya silahkan. Nah, yang dari gue suka dari produk ini produknya slim banget. Jadi nggak terlalu lebar, nggak makan tempat. Cuma 3 cm ya, hampir 3 cm. Untuk kipasnya sendiri 4,5 cm. Nah, ini padnya, ukuran padnya 2,3 kali 2,3, berarti ini ukurannya peltiernya sendiri. Peltiernya itu kan ukurannya biasa 2,3 yang biasa dipakai di ini. Ini 2,3. Jadi ini ukuran standar peltiernya yang dipakai, nggak dilebih-lebihin. Jadi dia fokus bikinnya ke sini doang, nggak disebarin ke plat besi atau thermal pad yang lebih lebar. Oke. Nah, ini ada ke FlyDigi, Realme. Nah, ini ternyata ada detailnya lagi. Di sini ada logo FlyDigi-nya. Ini padding juga. Paddingnya karet, ini plastik. Tapi nggak kena mestinya. Kenanya di sini karet. Dan ini relatif aman buat handphone ya. Jadi, nah ini pakainya dari bawah ditarik. Kalau udah baru geser. Oke. Nah, ini
relatif aman buat handphone ya. Patokan gue di Poco F3, soalnya Poco F3 itu paling sering kena. Dia milih-milih banget, kayak di BR11 kan dia nggak bisa, BR11 nggak bisa, BR20 nggak bisa, dia harus pilih-pilih cooler. Nah ini salah satu yang cocok, dia nggak kepencet tombol powernya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini beratnya cuma 50 gram, 51 gram, ini enteng. Terus kita cek pemakaian dayanya. Penggunaan dayanya cukup kecil ya, nggak nyampe 5 watt. Kalau nggak nyampe 5 watt, nah kalau misalnya kayak gini nggak nyampe 5 watt, enteng, hasilnya yang kayak tadi lumayan bagus, bisa jadi salah satu favorit gue sih kalau seperti ini. Kejap sih, awalnya gue remehin, ternyata untuk uji coba pertama lumayan keren sih. Jadi emang kipasnya kan silent nih, kan kecil kipasnya, dan emang anginnya nggak terlalu gede juga. Mungkin karena itu wattnya kecil, tapi kalau kita lihat efektivitasnya dengan 3D Mark di Poco F3 kan hasilnya udah lumayan untuk 20 kali loopnya ya. Kalau untuk uji coba pertama ini sih gue cukup puas ya, cukup puas dengan 300.000. Tadinya gue pikir akan kurang bagus, soalnya padnya ini cuma 2,5 cm doang, 2,3 cm. Ternyata hasil 3D Mark-nya bisa setinggi itu. Oke, ini gue matiin dulu. Nanti gue mau trial ini bisa berapa derajat dipakai 10 menit kayak biasa. Jadi ada benchmarknya juga, benchmark manualnya. Terus kalau ini udah adem, gue bakal ngetes tanpa thermal pad, dan gue ganti thermal padnya selebar ini. Ini suhunya udah normal, suhu thermal padnya. Ini nanti gue coba nyalain 10 menit, kita lihat dia mentoknya di berapa derajat. LED-nya gue nggak usah nyalain ya. Oke, dia 1 second coolingnya kita lihat. Dia cepet banget turunnya. Baru hitungan berapa detik doang. Satu menit ya, 1 menit di 5,2. 2 menit udah 4,3 derajat. Wow. Tapi ini kita nggak bisa bandingin sama yang biasanya, soalnya kalau yang biasa kan dia dinginnya nyebar, kalau ini dinginnya cuma di titik itu doang. Tapi gue penasaran aja sih sampai ke berapa derajat. 3 menit. Nice. 2,4. 4 menit. 2, ya. 2,6. Oke, menit ke-6. 2,3. Sekalian kita hitung. Ini 1,5 mili tebelnya. Berarti kita coba ini di triplein. Kurang lebih sama ya. Nanti gue bakal tempel ini. Jadi gue bakal ganti ini ke bawaannya. Beda banget sama yang ini. Kalau yang ini kan sampai 0, kemarin nih kita cek ya, LDG yang ini. Jadi ini 300.000, harga aslinya 350.000. Terus yang ini harganya 400.000. Jadi kalau dari harga normal sih gue lebih prefer ini ya, belinya ya, tambah 50.000 dikit. Tapi nanti kita lihat hasil benchmark 60 kali loopnya aja gimana.
Ini walaupun silikon thermal padnya gede aja tembus ke 0, derajat. Udah 8 lewat nih. Masih di 2, gue takutnya cuk gara-gara kipasnya nggak maksimal dinginin heatsinknya, jadi dia dinginnya juga nggak maksimal, takutnya ya. Oke, oh ya, ini jari bisa masuk ya, jadi sama aja kayak yang FlyDigi WingWaps 2 Pro juga. Gue jadi penasaran FlyDigi WingWaps Pro yang pertama, apa yang ada yang disunat atau enggak. Oke, ini masih 4 watt. Ini keren sih. Ini soalnya butuh dayanya sampai 8 watt kemarin kalau gua nggak salah inget. Ini dengan tester yang sama, cuma 4, hampir 5 watt. Walaupun hasilnya emang nggak sebagus yang di itu ya. Kalau di WingWaps 2 Pro kan 12.200 dan lowosnya pun 1.200. Kalau yang ini nggak, lowosnya nggak nyampe 1.100. Oke, moment of truth 2, jadi dia mentok di 2, ya, di 2,7 tadi, 2,7, 2,6, 2,8. Oke. Oke, ini gua cabut dulu. Kita trial lagi. Ini gue udah siapin plastik. Nah, ini berair ya. Ini berair. Tuh. Selama 10 menit ada airnya. Ya sama sih rata-rata. Oke. Ini gue coba cabut dulu. Oke, benar. Ini gue simpen di sini. Ini aslinya punya Black Shark BR20. Gue simpen sini dulu. Nah, ini dia langsung peltiernya. Pantesan tipis banget. Jadi dari heatsink langsung ke sini tipis. Nah, ini ngurangin ini juga ya, ngurangin apa namanya? Istilahnya dia ngurangin hambatannya lagi. Jadi kalau ditambahin besi terus baru tambahin silikon pad, itu kan hambatan, ada yang harus dikurangin lagi suhunya, terus dikurangin lagi baru ke handphone. Nah, yang ini dia langsung ke thermal pad. Lumayan menarik sih. Nah, ini kita ganti seperti ini. Nih, nggak apa, kita coba trial aja. Kita tes ini udah dingin apa belum. Nah, udah suhu ruangan, udah gue pasang kipasnya, udah gue clear cache-nya juga. Speed booster kita coba tes ulang. Oke, ini udah selesai. Nah, ini kita lihat hasilnya. Ini base loopnya 1200-an juga, dan lowest loopnya mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Ini lumayan. Terus kita cek my result.
ini yang pakai apa namanya, thermal pad gue nilainya sedikit lebih tinggi. Cuma kalau cuma segini nggak usah dianggap lah, anggap aja sama. Oke, jadi ada alternatif nih kalau misalnya padnya yang tadi nggak bagus, udah rusak kan, cuma dikasih 2, tebel banget. Nah ini bisa kalian ganti pakai ginian. Ini lumayan, efeknya seperti ini. Ini yang pakai thermal padnya dia, ini pakai yang thermal pad beli. Gimana untuk harga 300.000? Promonya 300.000. Buat 300.000 sih lumayan ya. Cuma kalau harga aslinya kan dia 350.000. Dari 350.000 itu masih banyak harga yang nanggung menurut gua. Masih ada BR11. Cuma BR11 ini kekurangannya dia nggak cocok di F3. Dia otomatis kena ininya, tombol powernya. Jadi gue harus akalin kayak di video sebelumnya. Terus alternatifnya masih ada ini DL06, ini DL05. Nah ini juga udah bagus hasilnya, mirip-mirip juga, nggak jauh beda. Nah tapi sayang yang DL05 ini udah habis lagi ya. Jadi habis mereka masukin ulang, sekarang udah kosong lagi. Nah di DL06 ini gue lihat stoknya di official store tuh masih ada. Dan kalau harga 350.000, gue lebih prefer beli ini. Ini harganya cuma 400.000 dan hasilnya kelihatan masih lebih bagus SideDigi Wingwapps 2 Pro. Tapi kalau kalian nyari yang kecil, jawabannya cuma satu. Ini kecil dan cocok untuk banyak handphone. Tapi gue kurang tahu ya untuk padnya ya. Jadi kalau misalnya untuk, kebetulan ini ada liquid coolingnya juga, mungkin masih bisa nyambung. Cuma kalau handphone yang ada liquid cooling, mungkin perlu yang lebih lebar. Nah yang ini walaupun padnya kecil, tapi untuk Poco F3 itu lumayan efektif. Nah nanti gue bakal coba ini di handphone lainnya juga. Oke, kesimpulan gue, ini adalah Wingwapps Pro yang disunat sama Realme. Jadi kalau di Wingwapps Pro itu ada baterainya dan kipasnya bisa berjalan sendiri. Yang ini nggak bisa. Ini harus colok dan nyalainnya harus sambil dicolok. Tapi nggak masalah kalau kita lihat hasilnya itu masih menjanjikan, masih mirip-mirip sama cooler-cooler bagus yang lain. Jadi menurut gue lumayan dengan harga 300.000. Cuma kalau udah harga aslinya di 350.000, gue lebih prefer yang SideDigi Wingwapps 2 Pro. Karena ini gue beli harganya 400.000. Jadi kalau selisih 50.000 dapat kualitas hasil benchmark yang lebih bagus dan kerasa banget gitu bedanya, ya gue prefer ini. Tapi kalau kalian cari yang kecil, ini paling kecil sih. Ini cooler paling kecil yang cukup efektif yang pernah gue cobain. Segitu aja dari gue. Nanti gue bakal tes cooler ini di handphone lainnya. Apakah cocok? Nanti kita lihat bareng-bareng. Oke, demikian dari Randy. Terima kasih. Tadinya gue pikir